Kita coba langsung masuk ke game kedua, guys. Kita akan lihat bagaimana pertarungan yang akan terjadi dari teman-teman tim Onyx melawan teman-teman dari tim EPOS di game yang kali. Dan Putra mencoba untuk memakai Yuzong, kini berada di area top lane dan harus berhadapan langsung dengan seorang Zyutaza ya, yang ada di area atas sana. Dan Novaria berhasil ternyata mendapatkan kejutan langsung dengan poin pertama yang berhasil didapatkan oleh seorang Fusi. Poinnya sangat cepat, belum lagi dengan adanya dukungan dari seorang Putra yang juga malah berhasil untuk membuka satu pengambil ke arah pemain seorang Zyutaza. Harus juga menjadi pemain yang harus terkena sebuah pengambilan ya untuk match yang kali ini. Match 2 Wawa, oke siap. Nanti Richard dicoba untuk Wawa ya. Anfa masih berada di bottom lane, mencoba memberikan satu buat tembakan dengan tombak manis. Seorang dia ternyata muncul dari belakang, mencoba untuk mengagetkan serang V yang ternyata masih berhasil pulang. Flicker berhasil dilayangkan, mencoba untuk mengatur posisi dengan recall yang kini harus dia lakukan. Dan 9 udah berhasil tertumbangkan sebanyak satu kali. Ini bakal menjadi pemain ya yang harus lebih meningkatkan lagi ya positioningnya untuk game kali ini, karena sangat-sangat penting positioning dari seorang 9 ya. Apalagi lawannya seorang Kadita yang bakal sering mungkin akan muncul dari area burst ya. Bisa memberikan sebuah penculikan dengan cepat dengan road wave-nya. Apa dengan sebuah efek stun yang dia punya. Tapi kini ada tarikan yang malah berhasil dilakukan di sana, membuat ancaman besar. Apalagi dengan ada Shark yang berhasil dilakukan langsung serang Mas Chill. Poin sambahan terbuka. 4 pick up sudah berhasil didapat oleh pasukan dari tim Onyx dengan rotasi yang juga kini dimaksimalkan di bagian atas. Ada seorang Liquid yang harus juga ditumbangkan untuk pertama kali dan sebuah penghancuran ke arah turret kini juga akan mulai dimaksimalkan untuk pasukan dari tim Onyx. Objektif gaming yang kini akankah berhasil bisa terjadi. Zyutaza pun mencoba untuk memberikan satu buah eksplorasi, namun pengambilan turret pun kini malah berhasil diambil. Seorang Masil yang malah berhasil mengunci buat turret pertama untuk bisa didapatkan dengan Liquid yang juga tumbang. Poin and again berhasil ternyata didapatkan oleh pasukan dari tim Onyx. Belum lagi dengan satu buah rest buff yang juga akankah berhasil diculik seorang Masil. Sangat nakal guys. Ini udah 2 poin yang dia dapetin di early game ya. Belum lagi dengan udah berhasil juga mendapatkan orange buff dari pasukan tim lawan. Ini bakal membuat Liquid ya semakin dalam masalah. Bahkan kini udah mulai berhasil ya dari segi level yang harus ternyata tertinggal di sana. Ada level keempat yang baru berhasil untuk didapatkan. Harus lebih meningkatkan lagi permainan untuk bisa membuat pasukan dari tim EPOS mendapatkan poin pertama juga ya. Karena poin pertama mereka pun juga belum bisa didapetin buat di game kali. Dan V lagi dan lagi harus terkena eliminasi. 2 kali sudah berhasil ditumbangkan. Sementara ada sebuah eksplorasi yang kini dilakukan, mencoba untuk merebut searah sebuah Sky Lizard yang ternyata serang Masil masih bisa didapatkan. Dan Liquid mencoba berjuang di area bawah, namun Panfusion pun dilepaskan, berhasil mengambil ke arah sebuah kelomang di mana V masih juga mencoba untuk menembak di arah bottom lane sana. Dan tembakannya berhasil untuk mengenai sarang ke arah seorang Den. Ada beberapa tembakan yang kini apakah membuat Den pun bakal menjadi opsi utama untuk bisa terkena tumbangan di game kali. Dan Arhuk sempat terbuka, namun ada Sonata menjadi penghalang, di mana Onfa juga kini harus siap karena 9 pun juga mulai memberikan sebuah inisiasi. Di bottom lane kali ini siap menembak, tapi seorang Fusi mencoba untuk memberikan K1 buat penculikan langsung ke arah sang 9 yang ternyata tadi gagal untuk bisa terkena sebuah inisiasi. Cuma bisa mage pun tertumbangkan. Satu buat tombak gagal diarahkan. V masih berhasil untuk mengelak. Dan kita lihat juga rotasi yang juga kini dimanfaatkan ke area tengah. 9 sepertinya kini dalam masalah jika harus ya nggak punya mana juga untuk melakukan beberapa tembakannya. Sehingga jalan terbaik untuk yang bisa dilakukan sekarang ya adalah pulang ya. Dimana seorang Putra pun juga kini masih akan menekan. Zyutaza pun harus kehilangan cubek darah, bahkan kini hanya setipis tisu darahnya untuk game kali ini. Harus pulang terlebih dahulu dan pengancaran karakter seperti kini bakal menjadi maksimal untuk seorang Putra. Apalagi dengan Turtle yang juga berhasil untuk diambil di arah bottom lane. Tembakan pun juga masih dilakukan serang 9. Phantom Discussion dilepaskan, tapi Main of Fury pun juga terbuka di mana ada Shark malah menjadi makanan untuk seorang. Cuma bisa mage pun tertumbangkan untuk yang kedua kalinya. Dan Liquid menari-nari, Wincher dan juga Trora sempat terbuka. Beberapa combo dari seorang Panci ya. Sepertinya kini ya
juga sulit untuk bisa membuat dirinya pun mengamankan poin pertama. Apalagi mereka pun punya hero kayak Franco ya, sehingga counter natural dari hero Pance ya adalah Franco sih guys. Akan sulit jika harus malah tersambar dengan satu boblodihan. Tapi kini Den gak punya langkah lagi untuk bisa bertahan di area tengah, dan berhasil membuat lagi poin kill pun didapati oleh pasukan dari tim EPOS. Belum lagi tembak karena Sari malah berhasil memberikan luka. Satu lagi poin pun diciptakan, Fusi pun ditumbangkan. Dua pemain tersisa, tapi Putra ini juga ternyata terlalu free banget guys di arah top lane ya. Bisa menjadi pemain yang kini akankah berhasil untuk menghancurkan juga turret yang ada di arah atas. Harus ada keseimbangan dari teman-teman tim EPOS jika mereka ingin melakukan sebuah comeback di game kali ini. Ada Black Transform yang juga terbuka. Dimana kali ini ada seorang Zyutaza yang kini akan mencoba untuk di-ganking dengan begitu cepat. Menjadi pemain yang ternyata maju duluan dan malah jadi pemain yang harus terculik duluan. Poin lagi dan lagi diciptakan. Sementara kita lihat juga bahwa seorang Putra kini masih akan mencoba untuk memberikan lagi beberapa rotasi. Serangan di bagian atas pun kini juga seperti akan mencoba untuk ditingkatkan lagi karena Liquid bakal mulai mencoba untuk memanfaatkan momentum di mana penghancuran karakter di bagian top lane pun kini bakal dijadikan opsi untuk dirinya kali ini. Di mana kini dirinya pun harus mundur dan mencoba untuk bertahan dari sebuah pertarungan yang mungkin bisa membahayakan. Serang Fusi dekat dan tembakan yang dilakukan memberikan ancaman dengan satu buah sonat yang juga akan berhasil untuk bisa mengenai serang Fusi. Tapi ada lagi satu boblodian yang berhasil diarahkan, namun sayangnya serang Den pun terlalu dekat dan gak berhasil menyamakan serang Putra. Ada poin yang cukup banyak berhasil diciptakan, namun sayang gak ada sebuah jungler. Ini juga menjadi ancaman besar untuk pasukan dari tim EPOS. Apakah mereka berhasil untuk bisa mengambil karakter turtle yang ada di arah top lane, di mana goldnya perlahan mulai diseimbangkan dan 2000 gold doang ya. Tinggalan yang harus malah didapatkan dari teman-teman tim Onyx dan juga teman-teman dari tim EPOS, di mana gold bakal mulai dikejar. Yang Purple juga masih berhasil diambil kalau serang Masil, tapi ada beberapa serangan yang malah berhasil memberikan luka. Belum lagi ada Shark yang berhasil serang Masil pun melakukan. Monster kill pun berhasil terjadi. Tembakan dari seorang 9 ya, ini juga mulai mencoba mengeker karena pemain yang bisa dijadikan opsi duluan. Namun beberapa gesekan pun masih terjadi, bahkan Onfa dengan cukup nekatnya pun mencoba memaksakan. Ada tombak yang tadi sempat diarahkan langsung ke arah beberapa pemain di bagian depan. Namun sepertinya kesempatan untuk bisa mengambil turtle yang cukup ada di arah atas ini bakal mencoba untuk diambil langsung, dan Liquid Retribution on point, dimana satu Booming Fury pun terbuka, dan apakah berhasil membuat seorang cuma bisa mage pun mundur, tapi malah menjadi tempat dimana keganasan dari seorang Masil pun terlihat, dimana double kill pun berhasil untuk dilakukan. Dan kini apakah berhasil untuk bisa mendapatkan lagi satu buah pick off. Ada The Shark yang berhasil membuka satu legendary dan satu lagi point kill. V pun terjegal. Dari pemain yang tersisa hanya seorang 9 yang ada di area atas sana, dimana penghancuran kartu yang berikutnya ini juga akan mulai dipegang langsung oleh pasukan dari tim Onyx yang ada di arah top lane sana, dan membuat kini semakin juga sulit ya buat pasukan dari tim EPOS pun untuk bisa mengejar lagi. Ketinggalan semakin bisa ya dimanfaatkan lagi oleh teman-teman dari tim Onyx, dimana pencurian karakter Purple pun gagal dilakukan oleh sang Liquid. Dicuri ternyata dengan cukup matang oleh siapa nih guys? Purple yang berhasil ambil siapa ini guys? Yang berhasil untuk ngambil Purple Saha bro. Si Fusi kah? Ngambil karakter Purple dari teman-teman tim Onyx pun juga berhasil ternyata didapatkan oleh seorang Masil. Ada rotasi yang perlahan dilakukan di arah top lane dengan lava golem yang kini bakal ditumbangkan terlebih dahulu. Putra masih menunggu mencari setup yang tepat, dimana seorang Liquid pun juga kini hampir saja masih tertarik dengan mancing mania mantap. Untungnya ada 9. Asal Ico pun dilakukan mencoba mendelay permainan, dimana beberapa pemain pun kini bakal mulai datang, sementara Minung Fury yang ternyata dipaksakan. Apakah berhasil membuat seorang cuma bisa mage pun survive, tapi Den pun terkena eliminasi. Damage pun cukup dalam, dimana Masih pun malah berhasil untuk menggesek langsung satu orang pemain yang ada di area top lane kali, dan Zyutaza ini lagi dan lagi jadi pemain yang harus dikorbankan juga ya. Ada beberapa kali Zyutaza memang kurang dibantu sih guys di area top lane guys, karena beberapa tempatnya juga cukup mudah untuk malah dihancurkan. Itu bakal menjadi keuntungan untuk serang Putra juga ya, bukan hanya menjadi pemain yang punya level lebih tinggi daripada seorang Zyutaza, tapi juga bisa menjadi inisiator. Dimana team fight pun kini makin akan lebih dipegang
buat teman-teman dari tim Onyx di gamenya kali ini. Apalagi dengan pengambil Karl Lord pertama yang sebentar lagi ya bisa dipersiapkan oleh pasukan dari teman-teman tim Onyx. Kita akan lihat bagaimana kesempatan yang akan terbuka untuk bisa mengambil Karl sebuah Lord yang ada di arah Bloodstorm Lane. Zoning kini dipersiapkan dari teman-teman tim Onyx, di mana Lord pertama pun juga udah berhasil untuk mereka ambil. Satu BSOD kini akankah berhasil menancap langsung ke arah member dari pasukan tim lawan, tapi Masil lagi dan lagi memberikan perbedaan, di mana satu penculikan pun berhasil dilakukan, di mana satu Boblodian pun juga dilayangkan. Minum Fury pun sempat terbuka, malam Masil pun melakukan lagi satu eksekusi, di mana double kill pun berhasil untuk didapatkan di bagian tengah sana. Apakah momen di mana triple kill pun berhasil untuk dilakukan? Namun ada sebuah wave minion ya yang ternyata mulai perlahan dijalankan. Masil pun juga masih mencoba untuk memberikan penyulitan. Zyutaza pun kini harus berhati-hati. Lihat, hampir saya tertarik dengan mancing mania mantap dari seorang Den kali ini. Dan ada beberapa turret lain yang juga kini bakal dihancurkan langsung untuk seorang Onfa. Ada objektif yang ternyata menjadi sinyal utama untuk bisa dihancurkan di area tengah. Ini bakal menjadi kendala. Pasukan dari teman-teman timnya EPOS pun harus berhati-hati di sana. Belum lagi dengan satu buah killing spree yang juga 109 pun dapatkan. Ada satu pemain yang tersegel. Apakah ini bakal membuat pertahanan dari pasukan tim EPOS pun masih cukup matang untuk bisa dilakukan? Harusnya Lord pertama sih masih bisa ditahan ya, kecuali kalau misalnya teman-teman dari tim Onyx mungkin akan melakukan all-in ya untuk langsung menuju ke arah base mereka. Dan Zyutaza menjadi pick off yang harus terjadi. SOD pun berhasil terconnect. Apakah akan memunculkan langsung seorang untuk bisa berada di area depan, di mana ada beberapa platingan yang harus kembali dilakukan, dan satu buah road wave tadi juga sempat dilakukan. Fusey nggak mau sepertinya mengambil resiko yang cukup besar, tapi 9 dengan terlalu depannya dia berada di arah sana malah membuat tentunya dengan mudah sambaran SOD berhasil menyambar langsung ke arah dirinya, dan pick up pun lagi dan lagi terjadi. 3 pemain kini harus mempertahankan sebuah base yang ada di area dalam. Tentunya harus ada kesabaran ya, ingin melakukan sebuah pembalasan. Di mana Shark pun juga harus mengenai seorang Zyutaza yang kini harus malah tersama dengan satu legendary. Masih again berhasil membuka point kill, di mana kini harus tersisa juga satu pemain yang kini sendirian bakal langsung tertumbangkan. Double menutup, di mana sebuah endgame pun harus terbuka, dan Onyx ternyata yang berhasil untuk membuka sebuah endgame-nya di match yang kali ini guys. Endgame langsung terjadi dari teman-teman tim Onyx yang gak terlalu lama ya untuk langsung memberikan kemenangan di gamenya untuk match yang kali ini. Cukup cepet ya, dengan waktu 12 menit 30 detik aja guys. Wah, terbantai-bantai kah? Dengan 26 poin dan juga cuman ngasih sekitar 11 pick off aja buat teman-teman dari timnya EPOS guys. Franco jago banget, Franco-nya min 1 lovers gak? Buset. Kebetulan Franco-nya min 1 lovers ya. Di sini yang ciwi-ciwi siapa guys? Di sini yang ciwi-ciwi dan nggak berjakun ya guys ya. Boleh tuh ya senggol-senggol Bang Dennis ini baik ya. Baik guys, karena kalian yang punya pagar ya, itu kalau misalnya kalian pacaran sama Dennis, auto nanti dirawat ya di rumahnya ya. Nah itu ya guys. Kita gimana kata Celo, bisa VIP bisa gratis. Mau masak nasi dulu boleh, Kavi makasih. Yang mau ikutan boleh follow-follow dulu ya King. Ini ada MVP didapatkan oleh seorang Masil, menjadi pemain yang juga semakin berbahaya ya guys ya. Dengan 15 pick off dan belum sama sekali tumbang, 3 kali assist ya. Ternyata sudah berhasil untuk didapatkan dengan Putra dan juga Onfa yang bermain dengan sangat baik. Ada 2 silver dari Jari Karaden dan juga seorang Visi, di mana kali dari tim lawan ada coklat yang terjadi ya. Karena sang Liquid, karena Liquid juga di press mulu guys, di zoning mulu, gimana mau dapetin buff dengan aman guys. Apalagi ya, beberapa kali kita lihat juga ada eliminasi yang berhasil terbuka, entah ke arah seorang Zyutaza, entah juga ke arah 9 V dan juga cuma bisa mage ya. Sehingga semakin sulit juga Liquid untuk mengatur posisinya untuk melakukan pengambilan ke arah buff dengan cukup aman ya. Dan 3 silver ke arah V, Zyutaza dan juga cuma bisa mage, dan salah satu MVP dan Mas berhasil dapat kalau serang 9 ya, menjadi pemain yang sebenarnya bisa mengatur permainan ya di area belakang dengan tembakan-tembakan dilakukan. Dan menurutku saya emang tadi posisinya udah cukup bagus, meskipun tadi pas pertama ada sempat
first blood ya terjadi karena dirinya ya. Tapi setelah itu dia bermain dengan sangat baik sih guys, jujur guys. Cuman emang Nestra ya, timnya benar-benar ke zoning banget dengan permainan seorang Den aja guys. Kilo. Oke, kita akan lanjut ke game berikutnya, masuk ke game yang ketiga guys. Let's go.